warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Luxmawe akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Bersama saya Lindawati SPD dari SMA Negeri 6 Luxmawe dan Saya Saidah dari SMA Negeri 6 Luxmawe. Saya Filia Rostiana SPD dari SMA Negeri 6 Luxmawe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Saidah. Waalaikumsalam Bu Linda. Kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Linda. Oke, alhamdulillah sehat Bu ya. Nah, Bu Saidah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dengan Bu Saidah. Yaitu pertama kali saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu Saidah, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Saya harus dinilai nanti apakah Bu Saidah dengan coachee nanti sudah sesuai nggak dengan alur tetra atau belum ya. Kemudian bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga nanti Bu Saidah sesuaikan dengan prinsip coaching ya. Di antaranya harus ada kemitraan di sini, kemudian proses kreatifnya dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama saya adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching nanti? Baik Bu Linda, di sini saya akan mengembangkan beberapa kompetensi yang pada proses coaching nanti. Yang pertama itu ada presence yang ingin saya kembangkan. Yang kedua, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Demikian Bu Linda. Baik Bu Saidah, yang kedua saya ingin menanyakan kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada saat nanti observasi? Pertanyaan spesifik ini di sini hanya dua yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, mendengar secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Linda. Gitu Bu ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu di dalam proses coaching tadi? Saya menginginkan coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke, demikian dulu berarti ya Bu Saidah praobservasinya kali ini. Nah, sekarang silakan Ibu Saidah melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Saidah. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu Lia ya. Ini dengar-dengar ada yang mau disampaikan atau mau diceritakan kepada saya Bu? Benar nih Bu, ada hal yang menjadi pikiran saya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah dimana saya merasa kecewa dengan salah seorang rekan sejawat saya, dimana beliau pada saat mengajar di kelas itu tidak bisa mengontrol emosi diri dia, dimana pada saat itu beliau sempat melakukan di situ melakukan atau menyakiti fisiknya gitu dan mental si anak gitu Bu Saidah. Gitu Bu Lia ya. Oke, kalau bisa saya garis bawahi bahwa persoalan Bu Lia itu dengan rekan Bu Lia, bahwa rekan Bu Lia menerapkan pembelajaran dengan bersikap dengan kekerasan Bu Lia ya. Iya, seperti itu Bu Saidah, karena pada saat kebetulan saya piket pada hari itu, saya melihat ada salah seorang murid itu keluar dari kelas dengan menangis. Nah, kemudian
si murid itu saya melihat gelagatnya itu dengan membawa tas, dia ingin pulang padahal masih pagi, itu sekitar jam 8:15. Nah, pada saat itu saya panggil, kemudian saya menenangkannya, dan saya membawa dia di tempat yang nyaman. Kemudian saya sempat berbicara, melakukan percakapan sedikit, dan alhamdulillah dia menyadari memang kesalahannya. Hanya saja dia tidak menerima sikap guru tersebut karena menampar depan teman-temannya, dan dia merasa malu. Itu Bu Saida. Baik Bu Filia, saya sudah mendengarkan apa yang Ibu utarakan tadi. Jadi kekecewaan apa yang Ibu rasakan setelah mengetahui situasi si anak tadi? Bentuk kekecewaan yang saya rasakan adalah tidak pantasnya sikap guru tersebut melakukan penamparan terhadap siswa, karena masih banyak cara-cara lain yang lebih baik daripada menyakiti siswa. Seperti itu Bu Saida. Oh gitu Bu Lia ya. Terus menurut Bu Filia, apa yang harus kita lakukan terhadap tindakan tersebut? Idealnya sikap seorang guru itu seharusnya bisa mengontrol emosi dan tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang baik dengan penuh kesabaran terhadap siswa. Seperti itu. Gitu Bu Filia. Iya. Jadi upaya untuk mengontrol emosi terhadap dalam proses pembelajaran tadi. Nah, apa tindakan Bu Filia kalau berjumpa dengan kawan sejawat Bu Filia itu? Saya sebenarnya ini merupakan salah satu kesulitan yang saya rasakan Bu Saida. Karena apa? Karena rekan sejawat saya ini adalah merupakan salah satu guru senior yang ada di sekolah kami. Beliau seorang guru yang memang sudah luar biasa sebenarnya menurut saya. Mungkin hanya saja pada saat itu beliau tidak bisa mengontrol emosinya. Kemudian tetapi saya akan mencoba melakukan pendekatan secara perlahan di situ, dengan cara melihat mood beliau juga. Kemudian saya akan mendekati beliau dengan cara yang terlihat lebih alami gitu. Oke, bagus sekali cara-cara Bu Lia itu. Jadi kira-kira kapan rencana itu akan Ibu Lia terapkan? Saya rasa saya akan menerapkan secepatnya, karena jika tidak beliau nantinya akan melakukan hal yang sama, karena siswa tersebut sudah meminta maaf. Ini ceritanya Bu Saida. Kemudian takutnya nanti beliau melakukan pembenaran dengan apa yang sudah beliau lakukan, begitu. Oh gitu Bu Lia. Ya. Jadi Bu Lia akan menerapkan rencana itu mungkin secepatnya Bu Lia ya. Ya. Terus dalam menerapkan rencana Bu Lia itu apakah ada perlu kawan atau kawan sejawat yang bisa membantu Bu Lia? Menurut saya sangat perlu Bu. Jadi semua ini saya akan melakukan awalnya sendiri dulu, tetapi sebelumnya saya akan bertanya dulu dengan teman yang lebih senior dari saya yang sudah berpengalaman untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah, seperti guru BK misalnya, seperti itu Bu. Oke, bagus sekali usaha-usaha Bu Lia itu. Jadi semoga rencana Bu Lia itu secepatnya terlaksana Bu Lia ya. Jadi mungkin hanya ini saja yang bisa kita bicarakan hari ini. Kira-kira apa perasaan Bu Lia setelah kita bincang-bincang hari ini? Yang saya rasakan, saya merasa lebih lega gitu, karena saya sudah mendapat pencerahan dari pembicaraan kita ini Bu Saida, dan saya sudah mendapatkan solusi untuk segera melakukan pendekatan terhadap rekan saya tersebut. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Oke Bu Lia, jadi Bu Lia sudah bisa menemukan permasalahan dan
solusi dari permasalahan Bu Lia. Baik Bu Lia, kita bisa jumpa lagi nanti setelah rencana Bu Lia terlaksanakan. Ya, terima kasih Bu Saida. Sama-sama Bu Lia, sampai jumpa di lain waktu Bu Lia ya. Iya, baik. Assalamualaikum Bu Saida. Waalaikumsalam Bu Linda. Bu Saida tadi kan sudah melakukan coaching ya dengan Bu Filia. Iya ya Bu Linda. Sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi nih ke Bu Saidah ya, yaitu pertanyaan setelah saya observasi tadi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan nanti? Jadi saya tadi sudah melakukan coaching. Saya rasa saya sudah mengikuti alur Tirta, di mana kita ketahui bahwa alur Tirta itu memiliki tujuan, kemudian mengidentifikasi setiap permasalahan, kemudian rencana aksi apa yang kita buat, dan pertanggungjawaban apa yang harus kita lakukan. Oke, Bu Saida ya. Jadi menurut saya tadi berdasarkan hasil pengamatan saya tadi ya, proses coaching yang Ibu lakukan bersama dengan Bu Filia itu sudah berjalan dengan sangat baik sekali ya, dan juga proses alurnya Tirta itu sudah sangat sesuai. Nah, Bu Saidah juga sudah menggali di situ, memberi pertanyaan-pertanyaan terhadap Bu Filia. Nah, sehingga Bu Filia bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapinya. Ya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan berdasarkan prinsip coaching ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir dari saya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan tadi? Jadi kita lebih ke pemahaman proses daripada Tirta itu sendiri. Saya akan melakukannya coaching agar coaching terlaksanakan dengan sempurna. Begitu ya Bu Saidah ya. Oke Bu Saidah, semoga kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Iya Bu Linda. Oke, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Filia. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Oke, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi pertama sekali saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, baik Bu, jadi pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Nah, kemudian bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya? Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching. Nah, seperti itu diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Rencana saya akan mengembangkan kepada coachee saya, yaitu yang pertama kesadaran penuh, yaitu presensi. Kemudian coachee saya harus mendengarkan dengan aktif. Kemudian juga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi pertanyaan kedua, Bu Linda. Jadi kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ada dua di sini yang kompetensi yang akan saya kembangkan yang lebih spesifik, yaitu yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang kedua dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu merupakan kompetensi yang akan lebih spesifik lagi saya sampaikan. Oke, baik. Nah, ini kemudian pertanyaan terakhir ya Bu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Linda di dalam proses coaching kali ini?
Saya ingin koci saya nanti bisa menemukan solusinya dan dapat menyelesaikan permasalahannya, serta juga beliau bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi sekarang ini. Oke, baik. Demikian dulu observasi kita kali ini. Jadi silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap koci ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu atas Oke, kesempatannya. sama-sama. Oke. Assalamualaikum Bu Saida. Waalaikumsalam Bu Linda. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu Linda sehat. Kayaknya wajahnya cemberut hari ini, ada apa ya Bu Say? Iya nih Bu Linda, saya ada sedikit permasalahan nih dengan senior saya nih. Oke. Kemarin ada anak-anak mengadu di kelas, jadi ada seorang rekan kami itu menerapkan pembelajaran itu dengan cara kekerasan fisik Bu Linda. Oh gitu. Iya Bu Linda, jadi anak-anak mengadu ke saya. Jadi permasalahan Bu Saidah hari ini tentang rekan Bu Saidah, senior Bu Saidah, yaitu yang melakukan kekerasan ya Iya, dalam pembelajarannya. iya benar Bu Linda. Nah, jadi sekarang tujuan Bu Saidah itu apa? Jadi Bu Linda kan kita ingin bahwa suasana belajar di kelas itu nyaman, menyenangkan. Jadi anak-anak itu lebih dekat dengan kita guru Bu Linda. Oh, begitu ya. Berarti itu tujuan Bu Saidah ya. Jadi rencana lanjutannya bagaimana nih Bu Saidah? Apa yang akan Bu Saidah lakukan? Oke, rencana lanjutan saya ingin membuat pendekatan dengan rekan saya itu. Jadi kita duduk berbincang-bincang, mencari solusi Oke. apa sebenarnya yang terjadi pada rekan saya itu. Jadi kita juga ingin memberikan mengirimkan apa yang sudah kita belajar, misalnya bagaimana menyelesaikan secara metode restitusi terhadap anak kita, itu Bu Linda. Oke, berarti di sini rencana Bu Saidah mengajarkan kepada teman atau mengaplikasikan lah ya ilmu yang Bu Saidah dapat, bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi ya, Iya. gitu maksudnya ya. Nah, itu rencananya kapan tuh Bu Saidah akan lakukan? Ya kalau bisa Bu Linda kan secepatnya, mungkin dalam 2 atau 3 hari ini. Oke Bu Saidah, berarti Bu Saidah sudah memiliki menemukan solusinya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh rekan Bu Saidah tadi. Sekarang apa yang Bu Saidah rasakan setelah Bu Saidah membicarakannya dengan saya? Saya merasakan lega sekali Bu Linda, sudah menumpahkan apa isi hati saya tentang si anak tadi. Saya juga berusaha menciptakan di kelas saya itu bahwa anak-anak itu biar nyaman dia belajar. Oke. Jadi semoga saya bisa menerapkan aksi saya itu dan memotivasi rekan saya itu. Alhamdulillah, bagus sekali ya rencana Bu Saidah. Semoga berhasil ya Bu Saidah. Oke Bu Saidah, kita akhiri aja hari ini. Nanti kita jumpa lagi minggu depan berarti ya. Semoga sukses Bu Saidah. Terima kasih Bu Linda. Oke, sama-sama Bu Saidah. Assalamualaikum Bu Saidah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Filia. Oke Bu Linda, tadi sudah melakukan coachingnya ya dengan Bu Saidah. Iya Bu. Oke, sudah. Nah, sebelum penutupan kita akhiri, jadi saya akan menanyakan dulu beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya Bu merasa setelah saya melakukan coaching tadi, kayaknya saya sudah menjalankan sesuai dengan alur tirta, yaitu yang terdiri tadi saya sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi, kemudian sudah menanyakan rencana aksi berikutnya, termasuk juga tanggung jawab pada coach tersebut dalam menyelesaikan permasalahan. Oke, baik. Menurut saya sebagai observer, proses coaching Bu Linda ini dan Bu Saidah sudah berjalan dengan cukup baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bu Linda juga sudah mulai menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap Bu Saidah, sehingga Bu Saidah bisa menemukan solusi dari
permasalahannya. Alhamdulillah. Ya. Dan coaching juga tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Iya. Pertanyaan terakhir ya Bu Linda, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan? Saya akan lebih mendalami proses coachingnya berdasarkan alur delta, Bu. Supaya nanti kalau untuk praktek coaching berikutnya akan lebih mendalam lagi dan lebih menguasai lagi. Ya, baik sekali begitu ya Bu ya. Semoga kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Baik, Bu. Oke, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Filia, terima kasih banyak. Oke, Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Saidah. Apa kabar nih Bu Lia hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah sehat Bu Lia ya. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah pertanyaan pertama nih Bu Lia, sebelum kita diskusi saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu Lia, pada coaching kita hari ini, cook dan kucing akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing? Dan bagaimana kucing itu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya? Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi dan mengenalkan kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan. Nah, pertanyaan pertama Bu Lia ya, tentang kompetensi apa yang akan Ibu Lia kembangkan pada coaching kali ini? Yang kompetensi yang akan saya kembangkan Bu Saidah yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Gitu Bu Lia ya. Yang kedua Bu Lia, kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan yang secara spesifik Bu Lia? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, terus menanyakan indikator setelah coaching dia, indikator apa yang ingin dikembangkan? Saya ingin kucing saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah-masalahnya. Seperti itu Bu. Oke, demikian dulu pra-observasi kali ini Bu Lia ya. Silahkan melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Bu Lia. Iya, terima kasih kembali Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik Bu Filia. Oke, sehat Bu ya. Alhamdulillah. Dengar-dengar Bu Linda ada yang ingin disampaikan atau yang diceritakan kali ini? Ada nih Bu Filia. Saya lagi khawatir dengan pendidikan anak-anak kita di sekolah ya. Karena saya perhatikan ada beberapa rekan sejawat yang masih menggunakan model pembelajaran atau teknik mengajarnya di dalam kelas itu masih seperti metode ceramah dan mencatat, atau istilahnya kalau zaman dulu itu disebut dengan CBSA ya, catat buku sampai habis mungkin ya istilahnya ya. Nah itu yang saya khawatirkan, sehingga saya jadi khawatir tentang prestasi anak kita. Oke, baik. Kalau begitu saya bisa garis bawahi bahwa Bu Linda merasa khawatir dengan strategi pembelajaran dari beberapa rekan sejawat di sekolah Ibu, begitu ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Saya menginginkan teman-teman sejawat saya ini
menggunakan model-model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman sekarang, sehingga nanti siswa-siswa kita di sekolah ini betah berada di dalam dan belajar menyenangkan dengan guru-gurunya. Itu yang saya inginkan. Biasa. Jadi Ibu harapkan adanya perubahan seperti Ya, itu, Bu, betul. ya. Jadi kira-kira perubahan yang seperti apa gitu yang Ibu ingin dapatkan? Yang saya inginkan dari rekan sejawat saya, supaya model pembelajaran yang dilakukan selama ini itu harus ada perubahan, disesuaikan dengan tuntutan zaman sekarang lah, ya. Seperti sekarang kan zamannya 4.0 ya, yaitu zaman dituntutnya teknologi di depan. Jadi saya inginkan rekan-rekan sejawat saya itu bisa memanfaatkan teknologi di pembelajarannya, agar siswa-siswa kita itu menarik dan menyenangkan dan betah di dalam kelas. Itu yang saya inginkan. Jadi bisa saya garis bawahi kembali bahwa dari Ibu sampaikan tadi, Ibu menginginkan perubahan, Ya, perubahan di mana dari strategi pembelajaran dari beberapa rekan sejawat Ibu yang disesuaikan dengan perkembangan zaman seperti itu, Bu, ya. betul. Nah, jadi kira-kira kalau Ibu Linda melihat itu kondisi di sekolah Ibu itu berada di level berapa gitu dari kondisi idealnya di sekolah Ibu itu berada di level berapa? Kalau saya perhatikan kayak masih sekitar 5 atau 6 Bu. Level 5 Ya. atau 6. Jadi kira-kira di kondisi sekarang ini di level 5 atau 6 gitu ya. Iya, betul. Kira-kira bisa ditingkatkan nggak? Insya Allah dengan semangat dan ketekunan kita semua ya, sama-sama kita bekerja sama, insya Allah akan bisa ditingkatkan dari level 5-6, mungkin nanti akan naik lagi sekitar 7 atau 8. Oke, jadi berarti dari level tadi 5 ke 6 bisa ke 7 sampai 8 insya seperti Allah. itu. Jadi kira-kira untuk meningkatkan level ini itu usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk melakukan perubahan tersebut? Yang pertama saya akan bicarakan masalah ini dengan kepala sekolah ya. Kemudian saya akan berusaha untuk membicarakan tentang bagaimana kita bisa melakukan perubahan dengan cara membuat seperti workshop atau pelatihan kepada rekan-rekan sejawat kita ya, supaya mereka memiliki ilmu yang baru tentang teknologi yang dilaksanakan dalam pembelajaran. Nah, tentunya juga saya nanti akan mengajak teman-teman yang sudah ahli di bidang IT untuk membantu pelatihan tersebut. Oke, luar biasa sekali Bu Linda ini ingin melakukan awalnya bekerja sama dengan kepala sekolah Ya, dulu betul. untuk melakukan workshop Ya, yang tujuannya agar bisa teman-teman yang lain tahu bahwa strategi pembelajaran itu sangat penting di kelas yang disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. betul. Seperti itu ya Bu ya. ya. Oke, berarti kegiatan ini juga sudah memerlukan kolaborasi, Betul. ya. Nah, mungkin ada ada cara lain mungkin dari Ibu yang selain workshop, adakah cara lain untuk bisa melakukan perubahan tersebut? Salah satunya boleh acara lain, yaitu dengan cara supervisi, supervisi akademik. Jadi sebelumnya kita duduk ya dengan rekan sejawat kita, itu kita kita bimbing apa saja yang perlu dia persiapkan untuk supervisi nanti. Nah, kemudian setelah mereka sudah mempersiapkan semua bahannya, baru kita coba dengan cara supervisi. Nah, setelah supervisi juga kita akan lihat lagi pasca supervisinya nanti bagaimana hasilnya. Jadi mungkin salah satu cara yang bisa kita terapkan. Luar biasa Bu Linda. Jadi dari bekerja sama dengan kepala sekolah, kemudian melakukan workshop, kemudian yang terakhir itu dengan melakukan supervisi, ada ada observasi, kemudian ada paskanya lagi ya Bu ya. Oke, berarti kapan Ibu kira-kira mau merealisasikannya?
Kalau bisa secepatnya ya Bu Filia, mungkin besok saya akan duduk dengan kepala sekolah. Selanjutnya kita akan ambil waktu, mungkin insya Allah minggu depan kita akan segera melaksanakan. Apalagi ini kan awal pembelajaran ya, Iya. awal semester, supaya siswa-siswa kita itu bisa menyenangkan dan nyaman lah berada di sekolah kita. Iya, Oke. baik sekali Bu Linda. Kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang Bu Linda rasakan atau yang sudah Ibu Linda dapatkan? Alhamdulillah saya setelah dengan Bu Filia ini, saya merasa kayaknya lega, nyaman, punya teman ya yang bisa saya sampaikan apa yang saya rasakan sekarang ini. Kan menyenangkan sekali kayaknya hari ini bagi saya, unek-unek saya lepas gitu ya, dan saya juga sudah mendapatkan solusinya ini dari permasalahan saya. Oke, terima kasih Bu Filia. Luar biasa Bu Linda ya. Jadi dengan langkah-langkah yang sudah direncanakan mudah-mudahan bisa Ibu laksanakan dengan baik ya. Insya Allah. Jadi alhamdulillah Ibu sudah ada gambaran untuk itu. Jadi saya tunggu nantinya kabar Ibu setelah melakukan mentoring. Jadi saya udah nggak sabar nih Bu Linda Oke, menunggu. siap. Oke ya Bu Oke, Linda ya. Saya makasih ya, tunggu Bu Filia. Oke, Oke. sama-sama. Assalamualaikum Bu Filia. Waalaikumsalam Bu Saida. Baik Bu Filia, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Linda ya. Iya benar sekali Bu, alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Jadi pertanyaan pertama, pasca observasi, apa sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi? Iya, saya sudah melakukan kegiatan coaching berdasarkan Alur Tirta, di mana di dalamnya terdapat ada kegiatan di situ tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksinya, dan yang terakhir yaitu ada tanggung jawabnya. Oke Bu Filia, menurut saya sebagai observer, proses coaching Ibu Filia dan Bu Linda sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur Tirta. Bu Filia juga sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap Bu Linda, sehingga Bu Linda bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, coaching yang tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir yang sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa yang Bu Lia inginkan dan ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan tadi. Iya, baik, kompetensi yang akan saya kembangkan setelah saya melakukan kegiatan coaching tadi yaitu saya ingin lebih mendalami proses coaching berdasarkan Alur Tirta sehingga dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oh begitu ya Bu ya. Jadi semoga kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Amin. Ya Bu ya. Demikian Bu hasil observer saya hari ini, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah praktik coaching yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Salam Guru Guru Penggerak.